Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ardila dari kelas 11 IPS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi di tengah pandemi virus COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu integrasi. Apa itu integrasi sosial? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa integrasi adalah pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Mengapa harus ada integrasi sosial? Karena integrasi sosial yang penting untuk diberikan, terutama untuk negara kita yang majemuk. Pertama, menghadirkan sosial akan membuat masyarakat lebih tentram. Yang kedua, berkomunikasi sosial juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, integrasi sosial dapat berbuah menjadi baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Lalu, integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama suku, budaya, ras, dan agama. Faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Dua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat. Tiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaan. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Homogenitas kelompok. Makin homogen masyarakat, makin mudah integrasi. 2. Besar kecilnya kelompok. Makin kecil kelompok, makin cepat terjadinya integrasi. 3. Mobilitas geografis. Makin rendah mobilitas masyarakat, makin cepat terjadinya integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Makin efektif komunikasi, makin mudah terjadinya integrasi. Proses integrasi sosial. 1. Akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Perbedaan coronavirus dengan COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Gejala yang harus kita ketahui jika kita terkena penyakit COVID-19. Yang pertama, pilek. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, demam. Yang keempat, batuk. Yang kelima, sesak nafas. Pada kasus yang lebih serius, selalu mencuci tangan sehabis beraktivitas. Selalu gunakan masker jika hendak keluar rumah. Jauhi kerumunan orang banyak. Melakukan social distancing. Terakhir, selalu berada di dalam rumah.
Hubungan integrasi sosial dengan virus COVID-19 adalah dengan adanya virus COVID-19, kita sebagai warga negara diharapkan agar bisa bersama-sama melawan virus COVID-19. Dan kita juga sebagai warga negara yang baik diharapkan agar bisa berada terus di dalam rumah guna untuk memutus mata rantai